warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Azra Afifana Sabrina. Kalian bisa panggil saya Azrin. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi. Saya di sini mau mereview salah satu buku cerita anak dengan tujuan untuk menggambarkan isi mengenai buku tersebut dan juga menilai apakah buku ini tuh cocok dan bermanfaatkah untuk anak-anak atau tidak. Oke, langsung aja kita review bukunya. Oke, jadi buku yang saya akan review judulnya adalah Ujian Pepi Belajar Jujur. Di buku ini tuh ditulis oleh Anna Rofiati, yang ilustratornya itu oleh Yamiko Musajaya, dan penerbitnya itu Alex Media Komputindo. Jadi kenapa saya pengen review buku ini? Karena buku ini tuh bisa membantu orang tua untuk ngajarin anak-anak tentang kemampuan dasar anak. Contohnya kayak jadi belajar jujur, terus juga memecahkan masalah yang sederhana, sama mengenakan ekspresi dan emosi kepada anak. Nah, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan alur cerita ini kayak gimana, di sini saya mau bacain dulu sinopsisnya itu tentang apa sih buku ini tuh gitu. Jadi cerita ini tuh tentang seekor burung pipit namanya Pepi yang dia tuh punya 2 orang teman. Nah, Pepi ini tuh memang diceritakan punya karakter yang tidak percaya diri. Dan jadi suatu hari ketiga burung pipit itu, termasuk si Pepi, itu harus menghadapi ujian sekolahnya. Nah, dengan rasa tidak percaya diri Pepi, apakah dia tuh bisa gak ya dia menjalani ujiannya, apakah bisa menjawab soal-soalnya. Nah, itu tuh bisa kalian baca di buku ini. Untuk alur ceritanya itu sendiri, memang penulis itu bikinnya sangat sederhana, alur ceritanya gak dibikin rumit, yang memusingkan gitu, enggak. Dan cerita ini menurut saya mudah banget untuk dipahamin anak-anak, pesan moralnya tuh dapet banget, dan juga ceritanya itu mengalir dengan baik sehingga tidak membosankan sama sekali. Dan juga yang menarik dari buku ini tuh gimana cara penulis bisa menyampaikan pesan tentang kejujuran yang merupakan poin utama dari judulnya melalui cerita tentang ujian di sekolah. Nah, awalnya mungkin cerita ini tuh terlihat seperti cerita yang biasa aja gitu kan, cerita anak-anak pada umumnya. Tetapi ternyata si penulis ini tuh bisa ngemas pesan moralnya itu dengan cara yang menyenangkan dan tidak terkesan menggurui kayak gitu. Untuk tokoh-tokoh di cerita ini tuh ada 4, ada Pepi, ada Winnie, Emmet, dan Ibu Guru. Pepi ini merupakan tokoh utama dari ceritanya. Terus kalau Winnie dan Emmet itu merupakan tokoh tambahan sebagai temannya Pepi, dan yang terakhir adalah Ibu Guru. Terus untuk tokoh-tokoh tambahan itu punya karakter yang beda-beda. Pepi tadi kan tidak percaya diri, kalau Winnie itu tipe yang penerbang handal. Terus kalau misalnya Emmet tuh tipe anak yang tipe seekor burung pipit yang pintar. Dari melihat karakter aja, itu anak-anak tuh bisa belajar bahwa setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan juga di sini tokoh ibu gurunya itu berperan penting dalam cerita karena melalui tokoh ibu gurunya itu nilai tentang kejujuran itu bisa tersampaikan kayak gitu. Buku ini tuh punya banyak sekali pesan moral, bukan hanya karena judulnya aja yang belajar jujur, tapi juga banyak pesan moral mulai dari belajar untuk percaya diri, terus bisa memecahkan suatu masalah seperti itu. Jadi melalui cerita Pepi, anak-anak itu diajak untuk memahami bahwa dalam situasi apapun, sikap jujur itu adalah hal yang paling penting. Dan juga selain itu, buku ini juga mengajarkan anak-anak untuk tetap berusaha dan percaya pada kemampuannya diri sendiri. Nah, jadi pesan dari buku ini disampaikan melalui cerita yang sederhana sehingga anak-anak itu dapat memahaminya dengan mudah tanpa ngerasa kayak lagi dinasehatin secara langsung. Untuk bahasa dan gaya penulisannya itu memang dibuat sesederhana mungkin, layaknya cerita anak-anak ya. Jadi ini memudahkan anak-anak untuk mencerna apa yang dibacakan, didongengkan oleh orang tuanya. Dan juga gaya penulisannya itu ringan dan tidak membosankan karena cerita yang disampaikan juga secara mengalir gitu ya. Jadi meskipun gak terlalu banyak pakai bahasa yang puitis, yang berlebihan, penyampaiannya itu tetap menarik dan nyaman untuk dibaca. Nah, satu daya tarik utama dari buku ini itu adalah ilustrasinya. Jadi menurut saya gambar-gambar yang ditampilkan yang terlihat di buku ini tuh berwarna-warni, cerah, colorful, dan menarik banget buat anak-anak yang lagi dibacain dongeng gitu.
Selain itu juga ekspresi tokohnya itu dibikin serealistis mungkin. Jadi ketika ada tokoh yang lagi bingung, lagi ngerasa resah, sedih, bahagia, itu dilihatkan dari ekspresi tokoh-tokohnya di sini. Dan itu tuh menurut saya salah satu kelebihan, karena di situ anak juga secara gak langsung belajar tentang ekspresi. Dan juga font yang dipakai itu bukan font yang monoton, yang membosankan untuk dibaca. Terus juga ilustrasi tersebut juga membantu anak-anak untuk bisa mudah memahami cerita dan emosi yang dialami sama si tokoh-tokohnya lewat ekspresi tadi. Menurut saya buku Ujian Pepi Belajar Jujur ini merupakan buku yang saya rekomendasikan gitu untuk dibaca. Buku ini tuh menarik dan mudah dipahami dan dicerna oleh anak-anak dengan bahasanya yang enak dibaca, yang ringkas, alurnya juga nggak yang kompleks banget. Jadi ceritanya emang benar-benar dibuat sesederhana mungkin. Cuman pesan moralnya itu banyak banget. Mulai dari belajar kejujuran, udah pasti karena sesuai tagline-nya, belajar kejujuran. Terus juga belajar memahami ekspresi, karena di sini setiap tokohnya punya ekspresi yang berbeda-beda, entah ketika dia senang, ketika dia marah. Terus juga alurnya juga bagus gitu kan, ilustrasinya bagus juga. Jadi penulis ini tuh berhasil menyampaikan pesannya yang tentang kejujuran, tentang rasa percaya diri melalui cerita yang ringan, sehingga anak-anak itu bisa belajar nilai-nilai tersebut tanpa ngerasa bosan. Dan menurut saya mungkin yang cocok banget baca buku ini tuh anak usia 3 sampai 5 atau 6 tahun sebelum dia masuk sekolah. Diajarkan dulu moral-moral, adab-adab tentang mungkin kejujurannya seperti apa, gimana cara mereka memecahkan masalah, seperti itu. Demikian review buku dari Ujian Pepi Belajar Kejujuran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton review ini. Semoga ini bisa memberikan insight atau gambaran baru tentang buku tersebut dan bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika selama mereview bukunya masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.